Pemirsa, hari ini KPU menggelar acara deklarasi kampanye pemilu damai. Bagaimana kemudian kampanye pemilu damai ini tidak sekedar retorika, implementasinya seperti apa di lapangan. Kita akan mengulasnya bersama sejumlah narasumber yang telah hadir di studio Metro TV. Ada mantan Komisioner KPU RI, Bapak Igusti Putu Arta. Selamat siang, Pak Putu. Selamat siang, Mbak Rara. Oke, Selamat siang, juga telah hadir pengamat politik Bang Rey Rangkuti. Bang Rey, selamat siang. Siang. Ya. Oke, dan di luar studio juga telah bergabung bersama kami Ketua Bawaslu periode 2017-2022 Bapak Abhan. Selamat siang Pak Abhan. Pak Abhan, boleh mungkin audionya untuk di-unmute karena kami masih belum bisa mendengarkan suara dari Pak Abhan. Ya, sudah. Selamat siang Pak Abhan. Siang, Mbak. Oke, baik. Selamat siang. Saya akan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini mungkin pertanyaan sama untuk Bapak-Bapak adalah bagaimana memastikan pelaksanaan ataupun komitmen kampanye pemilu damai ini tidak hanya merupakan jargon yang normatif. Kita ke Pak Putu terlebih dahulu. Agak susah menjawab. Kenyataannya memang pasti seperti Kenapa itu. tidak optimis seperti itu Pak Putu? Sederhana saja sekarang gitu ya. Saya harus mengatakan dengan jujur, misalnya salah satu kandidat Pak Gibran beberapa hari ini bagi-bagi sembako gitu ya. Sebetulnya kan nggak boleh sudah jadi calon presiden, tetapi kenapa tidak ada yang bergerak untuk melaporkan langkah-langkah yang kemudian melanggar aturan itu? Makanya tadi pertanyaannya jangan normatif, faktanya sudah terjadi begitu sekarang. Tapi tidak ada tindakan, maka ini akan menjadi presiden dan memulai sebuah proses kampanye damai itu menjadi lebih berat begitu. Belum lagi ketika berbicara soal fakta-fakta yang lain, misalnya penurunan baliho yang besar-besaran di berbagai daerah sekarang, tapi baliho capresnya sama sekali nggak ada yang diturunkan. Baliho partai semua turun begitu, spanduk, tetapi coba lihat di billboard itu masih bertebaran semua, dan Bawaslu beserta aparat yang punya kewenangan untuk itu tidak menegur para pemilik untuk kemudian menurunkan. Jadi ya agak berat saya mengatakan bahwa sepanjang pengamatan saya selama ini pada akhirnya harus mengatakan 2 kali pemilu terakhir ini kalau bisa kemudian sesuai dengan norma regulasi di level 60% sudah prestasi. Oke, baik, kita ke Bang Rey. Bang Rey, kalau misalnya kita lihat tone dari Pak Putu ini nampaknya tidak optimis ataupun melihatnya berat sekali untuk komitmen dari kampanye damai. Anda melihatnya seperti apa Bang Rey? Ya memang kan pemilu kali ini kita mulai dengan awan yang mendung gitu. Awan mendung itu kan diawali dengan putusan Mahkamah Konstitusi kemarin, saya kira di situ ininya. Tapi sebelum itu juga sebetulnya zigzag dari para peserta pemilu ini juga memperlihatkan kepada kita bahwa tidak ada ketahanan tertentu gitu. Nah, yang ini pindah ke sana, ini pindah ke sana. Ada yang 10 tahun bersama tiba-tiba cari pasangan yang lain juga gitu ya. Dan sebagainya. Terus ditambah kenyataannya ada pidato makan pagi ya, sarapan pagi presiden dengan 3 calon presiden. Tapi 2 hari setelah itu presiden bertemu dengan relawan salah satu pasangan calon presiden. Jadi orang kemudian bertanya-tanya soal netralitas presiden sebenarnya seperti apa begitu, sehingga mulai agak muncul tuh istilah-istilah kalau presiden berbicara A, lihat dong yang B-nya gitu loh, kira-kira itu ya kan. Kalau presiden bicara terjemahannya ya, gitu. Kalau presiden bicara yang B, jangan-jangan yang dimaksud C gitu ya. Udah muncul yang seperti Singkatnya itu. memasuki fase pembukaan pemilu damai ini kita terlalu banyak persoalan-persoalan yang kemudian membuat kita sedikit pesimis. Sebelumnya, diawali sebelumnya. Memulai fase kampanye damai ini sudah diawali dengan berbagai macam persoalan. Oleh karena itu kemudian yang menjadi sorotan ataupun pertanyaan adalah mengenai efektivitas Bawaslu. Pak Abhan, sebagai seorang ketua Bawaslu periode 2017-2022, bagaimana sebetulnya efektivitas Bawaslu ini? Ada kemudian yang menyoroti mengenai taji dari Bawaslu. Tanggapannya Pak Abhan? Oke, terima kasih Mbak Fitri. Jadi pertama saya kira ini kan pasangan calon dan peserta pemilu tadi pagi sudah membuat komitmen juga kampanye damai di Bawaslu di acara Rakornas Sentra Gakumdu. Dan ini nanti di KPU, artinya ada 2 event, ada 2 kali mereka menandatangani komitmen kampanye pemilu damai. Mudah-mudahan ini tidak hanya menjadi slogan saja, tetapi menjadi komitmen bagi peserta pemilu
Pileg maupun Pilpres. Kalau terkait dengan persoalan bagaimana efektivitas Bawaslu, maka tentu pengalaman kami di 2019, pemilu 2019, maka tentu Bawaslu harus menjadi wasit yang adil. Artinya apa? Segala aturan yang mengatur mengenai mekanisme kampanye dan sebagainya harus ditegakkan. Artinya kalau ada yang salah ya harus disemprit gitu kan. Kemudian tentu Bawaslu juga sudah melakukan berbagai upaya-upaya pencegahan. Tetapi menurut saya tidak hanya cukup dengan pencegahan, tapi yang penting adalah law enforcement ya. Jadi ini untuk menjawab keraguan publik, apakah Bawaslu bisa bekerja atau tidak. Bawaslu sebagai wasit bisa objektif tidak. Apakah Bawaslu sebagai wasit bisa independen atau tidak, bisa mandiri atau tidak. Saya kira harus diwujudkan dengan law enforcement ketika ada pelanggaran di dalam pelaksanaan masa kampanye yang akan mulai tanggal 28 November sampai tanggal 10 Februari 2024. Dan Bawaslu saya kira sudah diberi banyak kewenangan, tinggal bagaimana menggunakan kewenangan itu sesuai dengan aturan, dan perangkat Bawaslu saya kira sudah juga banyak, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, di desa, bahkan nanti pada hari pemungutan suara ada di pengawas TPS. Artinya dengan perangkat itu, Bawaslu mengemban tugas untuk menegakkan keadilan pemilu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, dengan kemandirian yang harus dijalankan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.